Karena ini biasa menggunakan modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ, kemudian melakukan pembakaran. Bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh. Ada berapa Berarti orang? dia ada total sampai saat ini untuk tahun lalu ada 90. Enggak, ada 3 orang pada tahun lalu, Bapak. Yang nggak punya ladang di situ. Ada 3 orang, Bapak. Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya. Siap. Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri. Ya. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Presiden, mohon izin dalam aspek penegakan hukum, sejak tahun 2025 sampai sekarang, kita melakukan pendekatan multi-doors approach. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang, 33 laporan polisi dan 36 tersangka, dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Kemudian, next, untuk upaya pencegahan, sekaligus memutus mata rantai karhutlah yang semuanya disebabkan oleh manusia, Bapak. Setelah kita melihat data di 2021-2022 pada saat COVID, itu zero karhutlah, Bapak. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutlah semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami membuat satu pendekatan baru, kami membuat 513 plang peringatan penegakan hukum karhutlah agar tidak terulang kembali. Ini terjadi di tahun lalu, Bapak, di 2025 di Kabupaten Rokan Hilir. Dan alhamdulillah sekarang setelah kita melaksanakan pemasangan plang seumur hidup, Bapak. Jadi bekas kebakaran tidak boleh ada lagi yang melakukan penanaman. Karena ini biasa menggunakan modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ, kemudian melakukan pembakaran. Lalu yang berikutnya, next. Maaf, Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh. Sampai saat ini belum ada, Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ, ada 2 atau 3 orang, tetapi dia ada di situ padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing situ. Ada berapa Berarti orang? dia ada total sampai saat ini untuk tahun lalu ada 90. Enggak, ada 3 orang pada tahun lalu, Bapak. Yang nggak punya ladang di situ. Ada 3 orang, Bapak. Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya. Siap. Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri. Ya. Kita dalami di Jakarta. Siap, Bapak. Kemudian nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut ya. siap. Kemudian untuk sumber daya penanganan yang kami lakukan di sini adalah kegiatan gotong royong, Bapak. Baik itu dengan Kodam 19 Tuanku Tambusai, dengan pemerintah daerah, lalu dengan stakeholder terkait. 3.030 personil kami membuat infrastruktur pengendalian karhutlah. Di situ ada 18 sumur bor. Sumur bornya begini, Bapak, memang karakteristik di sini banyak sungai, ada ratusan sungai di sini. Jadi kalau kita menggali dengan alat eskavator, 2-3 meter sudah ketemu. Beda dengan di Kalimantan, Bapak, hampir. Sampai dalam benar. Kemudian ini embung, Bapak. Kami sudah membuat 1.390 embung. Khusus untuk yang kejadian hari ini di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan, itu setiap 50, sekarang sampai saat ini 700 hektar, Bapak. Setiap 50 meter kami buatkan embung seperti di sana. Jadi sumber airnya itu diambil dari situ, ketika ini kosong, kita pindah lagi ke embung yang lain. Nanti 2-3 jam ini akan muncul lagi airnya, karena memang menyerap dari gambut semua. Lalu ada 1988 sekat kanal, kemudian ini ada 268 menara pantau yang punya kewajiban perusahaan atau korporasi-korporasi yang ada di sini.
Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya. Ada berapa perusahaan? Ada 5 perusahaan yang diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup. Siap, Bapak. Next. Aku minta nama korporasi itu ya. Kemudian ini cari lagi yang melanggar. Siap, Bapak. Tahun ini. Siap, Bapak. Kemudian 5 perusahaan itu sudah memperbaiki sekarang. sudah, Bapak. Sudah Memenuhi, tapi sampai sekarang masih status quo 5 perusahaan tersebut. Maksudnya 5 perusahaan sawit masih status quo, Bapak. Dicabut Tadi. izinnya? Belum. Belum dicabut. Oh. Ya nanti kita dalami lagi di Jakarta ya. Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga ini kita cabut. Siap. Kemudian ini kan sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Nggak boleh dia seenaknya dia tidak mencegah, ya, mencegah itu. Lanjut. Siap. Kemudian kekuatan kami tadi yang berikutnya adalah kemitraan atau gotong royong yang kami sampaikan. Kami mengeluarkan maklumat. Biasanya maklumat itu penegakan hukum saja dikeluarkan oleh Kapolda. Tetapi tahun lalu kami mengajak Forkopimda, Pak Gubernur, untuk sama-sama mengeluarkan maklumat pencegahan karhutla. Di antaranya adalah melakukan pencegahan sebagai tanggung jawab kita bersama, larangan pembakaran lahan, kemudian itu adalah tanggung jawab pemilik lahan, lalu restorasi pasca karhutla. Kami begali, Bapak, kami ganti ke depan, dengan program presisi Bapak Kapolri, kami turunkan di bawah ada green policing, bahwa kita hadir untuk menjaga keberlangsungan dengan melakukan restorasi sebanyak-banyaknya. Kami lakukan edukasi sosialisasi ke seluruh sekolah, terutama PAUD, TK, SD, untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak, mulai usia dini udah memberikan penanaman, bahkan hadiah kado ulang tahun kami kasih kado pohon untuk ditanam. Anak-anak kami suruh menanam pohon, lalu diberikan nama, dan itu setiap saat Babin Kamtibmas, Babinsa, sampai ke tingkat bawah kita turunkan. Kemudian berikutnya ada Instruksi Mendagri Bapak nomor 1 2026, kemarin kami menerima dengan Pak Gubernur, kami sudah mengumpulkan seluruh bupati, wali kota se-Provinsi Riau, sampai kepada camat, sampai kepada kepala desa, di samping ada Babinsa dan Babin Kamtibmas, kita sampaikan untuk menyampaikan tentang pencegahan pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Lalu kami juga mengajak mereka, kalau mau melakukan pembukaan lahan, kami yang akan mendampingi pembukaan lahan. Bahkan pemerintah daerah, Babinsa, Babin Kamtibmas memberikan dukungan untuk memetakan mana lahan yang bisa dikembangkan untuk menanam. Karena setelah kami analisa, dari 800 hektar yang dibakar 2026, 700 sekian itu adalah lahan APL, Bapak. Jadi dibuka oleh petani, area penggunaan lain. Kemudian yang kedua, ada hutan konversi. Itu hanya beberapa, hanya 9%, Bapak. Lalu ini yang menjadi kekuatan kami di daerah, mengumpulkan seluruh pejabat struktural, mulai dari bupati, camat, sampai kepada kepala desa, sampai kepada Babinsa, Babin Kamtibmas, untuk bergerak serentak. Next. Kemudian, next. Ini tadi sudah dijelaskan. Pasca karhutla, tadi sebelum, pada saat kita melakukan pemadaman, dan ini yang kita lakukan saat ini. Kami dengan pemerintah daerah, terutama dengan jajaran dan Ramil, Kapolsek, kami membuat posko kesehatan. Bagaimana banyak masyarakat yang terdampak, yang sampai saat ini sudah diliburkan sekolahnya, kita bagi masker, kita beri posko kesehatan, dan yang paling penting Bapak, ada O2, oksigen, yang kami buat di kantor Polsek, juga di kantor-kantor kelurahan, untuk masyarakat bisa datang untuk mendapatkan oksigen. Lalu untuk petugas,
kami membuat posko di tengah-tengah tempat yang kebakaran. Jadi tahun ini ada satu dari Manggala Agni yang meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Jadi setiap mereka melakukan pemadaman, mereka mampir 15 menit mereka mendapatkan udara segar. Nah ini yang perlu untuk kita mencegah jangan sampai anak-anak kita di lapangan mendapatkan ISPA, Bapak. Berapa